Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Anissa, dosen pada program studi profesi apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, dengan bidang keilmuan farmasi klinik dan komunitas. Beberapa mata kuliah yang saya ampu berdasarkan bidang keilmuan saya adalah farmasi klinis, komunikasi dan konseling, kefarmasian, pelayanan farmasi, dan manajemen farmasi. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau kita kenal dengan PDDU KTPT untuk unsur pengajaran. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan salah satu mata kuliah utama yang saya ampu yang relevan dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah farmasi klinik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib 2 SKS yang diberikan pada mahasiswa program studi S1 Farmasi Klinis semester 6. Adapun beberapa CPL program studi yang dibebankan dalam mata kuliah ini dalam lingkup sikap dan tata nilai, yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Sedangkan dalam keterampilan khusus, yaitu mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat berdasarkan analisis informasi dan data, menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam perancangan, pembuatan atau penyiapan, pendistribusian, pengelolaan dan atau pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi. Melaksanakan riset dan mengidentifikasi dan menyelesaikan problem untuk berkontribusi pada perbaikan dalam ilmu farmasi. Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara interpersonal dan interprofesional terkait pekerjaan kefarmasian. Memahami undang-undang dan peraturan dan artinya untuk pekerjaan farmasis, urusan farmasetikal, dan kesehatan masyarakat, khususnya mengatur penyiapan dan penyerahan sediaan farmasi dan produk terkait yang meliputi obat, kosmetik, alat kesehatan, dan obat untuk regeneratif. Pada pertemuan pertama mata kuliah farmasi klinik, perkuliahan akan dimulai dengan menyampaikan kontrak belajar yang membahas terkait perkuliahan, pokok bahasan perkuliahan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Di dalam mata kuliah farmasi klinik, mahasiswa akan mempelajari tentang sejarah dan perkembangan farmasi klinik dan kegiatan farmasi klinik yang terdiri dari prinsip praktek pharmaceutical care, problem-oriented medical record, physical examination, interpretasi data laboratorium, metode analisis farmasi klinik menggunakan swab, farm, dan pump, pengobatan rasional berdasarkan evidence-based medicine, drug-related problem, monitoring efek samping obat, prinsip penggunaan obat pada kondisi khusus kehamilan, pediatri, geriatri, dan gangguan fungsi ginjal dan hati. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah ceramah interaktif. Saya akan memberikan delivery pengetahuan dan materi yang telah direncanakan pada hari tersebut melalui media presentasi Microsoft PowerPoint dan menggunakan referensi terkini, menggunakan buku dan jurnal yang relevan. Kemudian, dalam pelaksanaan pemberian materi tersebut, saya akan menyisipkan pertanyaan ataupun diskusi untuk dapat menciptakan interaction antara saya dan mahasiswa. Interaksi saya lakukan sejak saat sebelum masuk ke materi dalam pekan tersebut untuk memastikan bahwa mahasiswa masih mengingat materi pada pekan sebelumnya. Terlebih jika materi tersebut memiliki keterkaitan dengan materi yang akan disampaikan pada saat itu. Asesmen saya lakukan pada setiap akhir materi untuk menilai pemahaman mahasiswa dengan mengajak mahasiswa mereview kembali materi yang baru saja didapatkan. Selain itu, saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan hingga diskusi terkait materi yang diberikan. Sedangkan evaluasi mata kuliah diberikan dengan penilaian yang telah disampaikan pada saat kontrak kuliah. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah ini. Mari kita saksikan cuplikan proses pengajaran pada mata kuliah farmasi klinik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sebelum kita masuk ke perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah farmasi klinik. Dan hari ini kita masuk ke pertemuan ke-11. Jadi hari ini kita akan membahas terkait drug related problems atau lebih populer kita dengar sebagai DRPS. Secara bahasa, DRPS itu artinya adalah masalah-masalah yang terkait dengan penggunaan obat, ya. Nah, saya mengingatkan kembali apa yang harus kita capai dengan mata kuliah ini atau kita sebut sebagai CPMK. Jadi CPMK kita untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, kita mengetahui tentang sejarah dan perkembangan farmasi klinik. Yang kedua, kita mengetahui apa saja kegiatan farmasi klinik. Dan yang ketiga, kita mengetahui peran serta fungsi farmasi atau apoteker di dalam kegiatan farmasi klinik. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi di pekan ini, kita coba review dulu materi pekan lalu atau pertemuan ke-10 terkait pengobatan rasional dan evidence-based medicine. Mungkin teman-teman ada yang masih mengingat terkait pengobatan rasional, boleh angkat tangannya? Ya, silakan. Izin menjawab ya, Bu. Untuk penggunaan obat rasional itu, obat dikatakan penggunaannya sudah rasional apabila pasien itu menerima obat yang tepat sesuai dengan kebutuhan, baik dosis, frekuensi, kemudian juga durasi, serta pertimbangan cost effectivity. Iya, betul. Jadi pengobatan rasional itu kalau dia tepat guna, sesuai dosisnya, sesuai frekuensinya. Frekuensi itu berapa kali sehari, kemudian sesuai durasinya berapa lama, 7 hari, 1 bulan, seumur hidup, itu namanya durasi. Terus yang paling terakhir adalah cost efektif. Jadi dia secara biaya lebih rendah tapi efektivitasnya lebih tinggi. Itu yang disebut sebagai cost efektif. Kemudian yang kedua, evidence based medicine. Ada yang mau coba mengingat pertemuan minggu? Silakan. Jadi evidence based medicine itu adalah penggunaan bukti ilmiah. Dalam hal ini bukti ilmiah itu adalah penelitian terkini dalam 5 atau 10 tahun terakhir yang digunakan untuk melakukan pendekatan klinis yang nantinya dijadikan sebagai keputusan dasar bagi kita seorang farmasis untuk menentukan terapi pasien ini di mana, apakah dilanjutkan, dihentikan, ditambah atau dikurangi. Iya, dalam rangka memberikan rekomendasi dan monitoring, ya. Jadi kedua materi ini yang kita pelajari pekan lalu juga terkait erat dengan pertemuan hari ini tentang drug related problems. Karena drug related problems itu pasti tujuannya adalah untuk pengobatan yang rasional, dan caranya gimana untuk mendapatkannya dengan cara penelusuran evidence based medicine atau pengobatan berbasis bukti, ya, berbasis bukti, evidence based medicine. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah kita memahami apa definisi dan klasifikasi dari DRPS, yang kedua mengetahui faktor penyebab DRPS, dan yang ketiga kita mampu mengidentifikasi DRPS dalam praktek klinik dan bagaimana melakukan pendekatan serta penyelesaian dari drug related problems. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu definisi dari DRPS. Jadi menurut Pharmaceutical Care Network Europe atau PCNE, DRP adalah satu kejadian atau keadaan yang melibatkan terapi obat yang secara nyata atau berpotensi mengganggu hasil kesehatan yang kita harapkan. Itu definisinya. Kemudian PCNE mengklasifikasikan DRP berdasarkan 2 domain. Yang pertama adalah terkait masalah. Jadi masalah yang terkait dengan efektivitas. Yang kedua adalah keamanan atau patient safety. Yang ketiga adalah masalah terkait kepatuhan. Yang kedua keamanan. Jadi nggak boleh dia ada di atas dosis terapi. Kemudian masalah kepatuhan. Nah, ini sangat pasien base ya. Jadi kita harus mampu mengidentifikasi sejauh mana level kepatuhan pasien. Kemudian masuk kepada penyebab dari DRPS. Yang pertama adalah
kesalahan dalam pemilihan obat. Kedua, kesalahan dalam dosis, jadwal atau frekuensi, berapa kalinya. Kemudian atau durasinya, berapa lama. Tadi saya sempat singgung sedikit. Kemudian yang ketiga, adanya interaksi obat. Keempat, adanya kesalahan administrasi yang mengakibatkan pasien itu tidak menggunakan secara benar. Kemudian yang terakhir adalah masalah non-adherence atau kepatuhan pasien. Kalau tadi itu adalah definisi dari PCNE. Nah, kalau yang ini adalah definisinya Cipoley. Jadi, Cipoley membuat poin di RPS sebanyak 8 yang sebenarnya mirip juga sih sama yang PCNE tadi. Cuman yang ini biasanya lebih umum dipakai kalau kita lagi praktek klinis sebagai apoteker gitu ya, atau sebagai farmasis. Nah, apa saja poinnya? Poin 1 dan 2 itu adalah terkait indikasi. Jadi ingat-ingat aja, 1 dan 2 itu adalah poin terkait indikasi. Ada indikasi tapi tidak diobati atau diterapi, atau ada kebutuhan, ada indikasi, tapi obatnya tidak ada, gitu. Jadi yang ini adalah untreated indication, jadi dia bergejala tapi nggak dikasih obat. Ada kebutuhan tapi tidak ada obatnya. Yang ini ada obat tapi tidak ada indikasi. Jadi 2 poin ini adalah terkait indikasi. Yang ketiga adalah pemilihan obat yang kurang tepat atau improper drug selection. Jadi pemilihan ini bisa dari jenis obatnya, bisa dari golongannya, bisa dari bentuk sediaannya yang tidak tepat. Jadi itu masuk ke pemilihan obat yang tidak tepat. Yang keempat dan kelima adalah terkait dosis. Jadi dosisnya kurang atau dosisnya lebih. Kalau kurang, apa dampaknya kira-kira? Tidak tercapai efek terapi yang kita inginkan, ya kan? Kalau dosis terlalu besar, toksisitas, efek samping bisa muncul lebih banyak. Walaupun sebenarnya efek samping ini bisa muncul juga ketika dosis terapi kan? Ya. Yang keenam adalah ROTD, reaksi obat yang tidak dikehendaki atau adverse drug reaction. Yang ketujuh adalah interaksi obat. Yang kedelapan adalah gagal menerima obat atau failure to receive medication. Jadi, pasien bisa gagal menerima obat entah akibat banyak hal gitu ya. Bisa karena asuransinya tidak mengcover, bisa karena ketidaktersediaan atau apapun itu. Ya. Kemudian apa saja faktor risiko terjadinya di RPS? Jadi faktor risiko yang pertama adalah adanya polifarmasi. Jadi polifarmasi itu apa definisinya? Masih ada yang ingat? Poli banyak, farmasi obat. Jadi polifarmasi adalah penggunaan obat yang banyak, atau kalau secara jumlah lebih dari 3 atau 5 obat gitu ya. Dan biasanya polifarmasi ini dekat dengan kelompok-kelompok geriatri, karena pasien geriatri ini obatnya udah pasti banyak kan, banyak penyakitnya. Kemudian pada pasien dengan penyakit kronik atau komorbiditas. Penyakit kronis itu udah jelas obatnya banyak kan gitu. Kemudian yang kedua adalah saat transisi perawatan, jadi dari rawat inap dia ke rawat jalan. Kemudian yang terakhir adalah ketidaktahuan pasien. Jadi terkait dengan pengetahuan pasien tentang pengobatan yang digunakan. Kemudian dampak di RPS apa aja? Yang pertama, ini bisa meningkatkan lama rawat inap dan biaya kesehatan. Kemudian meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas, kesakitan dan kematian. Dan yang terakhir itu pasti akan menurunkan yang namanya quality of life. Kemudian masuk ke peran apoteker dan bagaimana strategi pencegahan di RPS. Jadi peranan kita sebagai apoteker atau sebagai farmasis dalam menangani di RPS adalah yang pertama kita membuat yang namanya medication review. Jadi kita mengkaji pengobatan pasien sedari awal dia masuk rumah sakit sampai dia hendak meninggalkan rumah sakit, termasuk juga riwayat penggunaan obat sebelumnya dan monitoring setelah dia keluar dari rumah sakit.
Yang kedua adalah melakukan konseling. Yang ketiga, melakukan intervensi kolaboratif dengan dokter. Karena bagaimanapun kita adalah partnernya dokter. Ya, jadi kita sebagai partner yang memberikan penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan monitoring bersama. Yang keempat atau yang terakhir adalah melakukan pelaporan dan dokumentasi di RPS. Kemudian bagaimana strategi pencegahan dan penanganan di RPS? Yang pertama adalah adanya Clinical Decision Support System atau CDSS. Jadi itu ada di dalam satu komputer rumah sakit biasanya, di mana di sana bisa kita akses semua data yang terkait dengan rekam medis dan juga bagaimana cara kita menilai apakah pengobatannya rasional atau tidak. Kemudian bagaimana kita mencari rekomendasi juga bisa di sana. Kemudian menggunakan tools identifikasi dari DRPS. Jadi kalau kita sudah berbekal tools, biasanya itu akan menghantarkan kita gitu untuk mengingat-ingat poin mana yang kira-kira harus kita assess. Kemudian yang ketiga adalah monitoring terapi secara berkala. Jadi kalau kita tahu ada efek samping atau ada dampak yang mungkin muncul, maka biasanya kita lakukan monitoring sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kondisi. Kemudian kita melakukan edukasi pasien, dan yang terakhir adalah membuat suatu sistem pharmacovigilance atau sistem pelaporan pada terjadinya efek samping obat. Itu namanya pharmacovigilance. Nah, kita masuk ke dalam studi kasus sederhana untuk mengidentifikasi dan membuat rekomendasi dalam DRPS. Jadi kondisi pasien ini namanya Nyonya R, berarti dia perempuan, kemudian usianya 50 tahun, berat badan 40 kg, diagnosis MDR-TB resisten obat, MDR-TB, multi-drug resistant tuberculosis, di mana definisinya adalah terjadi resistensi terhadap dua obat yang paling poten, yang paling kuat untuk mengeradikasi si Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia udah nggak bisa nih dapat first line dari pengobatan anti tuberkulosis. Makanya dia didiagnosis MDR-TB gitu. Nah, oleh karena dia tidak bisa diobati dengan first line, rifampicin dan isoniazid, maka obat-obatan yang digunakan adalah second line, lini kedua, di mana efektivitasnya di bawah dua obat ini, efek sampingnya lebih tinggi, dan pengobatan yang lebih panjang gitu. Apa saja obatnya? Levofloxacin atau moxifloxacin bisa, tergantung, boleh karena dia satu golongan. Yang kedua adalah linezolid, ketiga sikloserin, keempat clofazimin. Jadi keempat obat ini adalah obat second line untuk anti tuberkulosis. Jadi empat itu adalah obat OAT second line gitu ya. Jadi bukan kategori 2, kategori 2 beda lagi ya. Kalau kategori kedua itu masih first line, ya kan? Kalau ini second line. Oke. Nah, tadi saya bilang bahwa kita sebelumnya harus mempersiapkan yang namanya tools DRP atau kita sebut sebagai DRPS checklist. Jadi ada 8. Kita pakai yang Cipole ya. Cipol ya sebenarnya. Jadi yang pertama dan yang kedua boleh langsung mengidentifikasi 2 poin. Karena tadi seperti yang saya bilang nomor 1 dan nomor 2 ini adalah 1 poin terkait indikasi. Apakah ada indikasi yang tidak ditangani atau untreated indication? Atau yang kedua, ada penggunaan obat tanpa indikasi, drug use without indication. Ada enggak? Kalau dari kasus yang kita lihat sekilas ini tidak teridentifikasi, maka kita bisa lewati. Yang ketiga, apakah pilihan obat ini kurang tepat atau improper drug selection? Kalau dilihat dari golongannya, kalau dilihat dari regimen terapi pada WHO dan pedoman pada Kemenkes, pilihan obat di atas sudah tepat, sudah sesuai. Maka poin ketiga bisa kita lewati. Yang keempat dan kelima terkait
dosis. Baru kita cek dosis efektif untuk masing-masing pasien itu berapa. Kita lihat berat badan pasien 40 kg. Karena pengobatan ini semuanya bergantung pada berat badan. Kita lihat sikloserin dan clofazimine itu tepat dosisnya. Tetapi untuk levo dan linezolid, di mana di situ saya singkat ya, levofloxacin LFX, linezolid LNZ ya. Levofloxacin 1000 mg itu berlebihan untuk pasien dengan berat badan 40 kg. Kalau 1000 mg itu diberikan pada berat badan lebih dari 50 kg sampai 60 kg. Katanya siapa? Katanya WHO dan Kemenkes. Ya, nanti bisa dicek. Kemudian yang sikloserin yang diberikan adalah 750 mg per hari. Oh, mohon maaf ya, saya ralat. Tadi yang sudah tepat adalah pemberian linezolid dan clofazimine ya. Sikloserin yang kurang tepat. Jadi sikloserin itu 750 mg per hari. Nah, dosis 750 mg per hari itu diberikan untuk berat badan lebih dari 70 kg. Gitu. Nah, untuk 40 kg berapa? Kita ceklah rekomendasinya. 40 mg itu dapatnya harusnya. Berarti poin manakah yang perlu kita identifikasi dari checklist ini? Ya, dosis terlalu besar. Jadi ini kita berikan tanda gitu ya, kita highlight. Oke, kemudian kita cari juga di referensi bahwa penggunaan sikloserin dan levofloxacin itu punya efek samping yang bisa langsung dipantau gitu, yang terlihat, sehingga harus ada pemantauan yang efektif. Jadi sikloserin dosis tinggi, penggunaan lebih dari 500 mg per hari itu bisa meningkatkan resiko kejang dan psikosis. Untuk levofloxacin ini beresiko tinggi menyebabkan QT prolongation, jadi perpanjangan interval QT pada pemeriksaan jantung. Kemudian, oleh karena itu kita men-highlight poin yang nomor 6. Ada reaksi obat yang tidak dikehendaki yang ingin kita pantau, gitu ya. Kemudian yang ketujuh, apakah ada interaksi obat? Dari penelusuran pustaka diketahui bahwa penggunaan levofloxacin dan sikloserin itu bisa menyebabkan irama jantung yang tidak teratur. Nah, oleh karena itu kita memberi tanda pada poin nomor 7. Apakah pasien gagal menerima obat? Tidak ada informasi, maka kita anggap pasiennya mendapatkan obat sesuai dengan peruntukannya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas dari kasusnya? Boleh lanjut ya. Oke. Jadi dengan kondisi yang seperti tadi, kira-kira apa rekomendasi dan monitoring yang akan kita berikan? Menurunkan dosis siapa? Levofloxacin dan sikloserin. Levofloxacin jadi berapa? Nyatet nggak tadi? Dari berapa? Dari 1000 menjadi 750 untuk levofloxacin. Kemudian untuk sikloserin merekomendasikan penurunan dosis dari Oke, itu rekomendasi terhadap penurunan dosis. Ada lagi yang ingin direkomendasikan? Monitoring efek samping. Apa? Efek samping apa yang mau dimonitoring? Prolongation QT. Jadi parameter pada pemeriksaan jantung ya. Oke. Kalau gitu sekarang saya mau mencoba merefleksikan lagi, mengingat lagi apa 8 poin dari DRPS yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama dan yang kedua mungkin bisa digabung ya. Terkait indikasi. Apa aja? Yang ketiga, pemilihan obat yang tidak tepat atau improper drug selection. Yang ketiga, dosis kurang atau subterapi dan Oke, terus yang ke-6
Oke, yang ketujuh interaksi obat atau drug interaction. Interaksi obat itu ada 3 ya. Apa aja? Ada yang tahu nggak? DDI, drug disease, drug interaction, obat dengan penyakit, kurang tepat. Ada yang lain? drug food, Nah, obat dengan makanan. Satu lagi. Ada yang ingat? Obat dengan hasil lab. Jadi ada 3. Drug interaction, obat dengan obat, obat dengan makanan, dan yang ketiga adalah obat dengan Oke. Kemudian yang terakhir, gagal menerima obat. Oke. Jadi bisa saya simpulkan bahwa di RPS itu adalah permasalahan yang terkait penggunaan obat, yang terkait indikasi, dosis, ketidaktepatan pemilihan, reaksi obat yang tidak dikehendaki, interaksi obat, dan gagal mendapatkan obat. Kemudian apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kesalahan dari pemilihan obat, durasi, jadwal atau frekuensi, interaksi obat, kesalahan administrasi, dan ketidakpatuhan. Dan yang ketiga, rekomendasi dan monitoring sebagai tindak lanjut dari identifikasi di RPS. Ini adalah referensi yang bisa teman-teman cek dari hasil identifikasi studi kasus kita tadi. Dan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-12, maka saya merekomendasikan teman-teman untuk mempelajari agar terjadi diskusi yang lebih hangat terkait definisi dan klasifikasi meso dan ROTD, juga tentang pelaporan meso. Sekian dari saya, atau mungkin ada yang masih ingin ditanyakan atau didiskusikan? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu. Jadi saya mau bertanya, kalau misalnya di lapangan, khususnya di rumah sakit, itu yang paling sering digunakan antara PCNE sama CIPO itu yang mana, Bu? Kemudian yang kedua, kalau misalnya di dalam rumah sakit itu kita pakai acuan CIPO yang 8 itu kan, Bu. Nah, apabila di dalam identifikasinya itu ada kondisi pasien yang nggak bisa kita identifikasi pakai metode yang CIPOL itu, apakah kita harus berpindah ngikutin ke yang PCNE atau tetap pakai acuan CIPOL yang sudah kita? Jadi terkait dengan kita pakai CIPOL atau PCNE, itu keduanya boleh. Tapi lazimnya kalau yang PCNE itu kita gunakan pada saat kita penelitian atau riset, karena dia ada klasifikasi yang lebih jelas gitu pembagiannya. Itu biasanya lazimnya digunakan pada saat kita riset, walaupun nggak menutup kemungkinan juga kalau kita mau gunakan pada saat kita praktek klinis atau sebagai farmasis di rumah sakit. Kemudian bagaimana jika ada sesuatu yang tidak bisa kita masukkan ke 8 poin CIPOL tadi kan? Nah, itu bisa kita tambahkan poin di bawahnya. Tapi mungkin nanti kita bisa diskusi di pertemuan selanjutnya, nanti mungkin bisa dibawa case-nya apa, nanti saya akan coba jawab. Ya. Jangan lupa tugas saya untuk minggu depan, itu untuk pertemuan ke-12 terkait dengan definisi dan klasifikasi meso dan ROTD, serta bagaimana mekanisme pelaporan meso atau monitoring efek samping obat. Jadi nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.